Nggak menarik ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi yang memang kelihatannya ringan itu memang berat. Tapi kita lihat. Jadi saya kira sebagai alumni Ijbab ya, alumni Prodi Arab D3 ya, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Fadli ini kan ya. Amin, amin. Yang sebentar lagi akan jadi menteri ya. Kalau nanti si ini siapa kebapan sih namanya? Zulkifli Hasan jadi wakil presiden ya. Jadi ini sebuah hadis ya. Saya kira hadis ini sudah dihafal semuanya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi akhlak itu memang kunci di dalam pembentukan peradaban. Peradaban dalam arti luas. Keluarga, masyarakat, pemerintahan, negara, bangsa. Tapi bagaimana implementasinya? Kita lihat nanti. Dan ini sebetulnya juga difahami oleh banyak pihak. Jadi namanya Ahmad Shauqi ya, Ahmad Shauqi, nyair Mesir ya, saya kira ingat semuanya ya. Nyatakan innamal umamu ya, innamal umamu akhlaqu mabaqiyatu wa idza dhahabat akhlaqu dhahabu. Ini kuncinya akhlak. Sebuah bangsa kalau akhlaknya itu hilang, itu nggak usah menunggu lama, dia mesti akan kolap. Nah, kita ini kalau dalam membangun bangsa tidak berdasarkan akhlak, maka jangan berharap bahwa ini negara ini akan tegak gitu. Itu aja sebetulnya. Nggak usah jauh-jauh pakai KPK, pakai BPK, kembali kepada akhlak itu bagaimana? Hanya kita lihat. Nah, akhlak itu di dalam proses bernegara ini masih yang tadi. Di dalam proses bernegara itu bisa dijabarkan menjadi 4 kriteria minimal ya, minimal ini. Yang pertama adalah supremasi hukum, keadilan. Yang kedua adalah kebebasan individu. Yang ketiga adalah accountability penguasa, serta yang terakhir adalah keadilan sosial ekonomi. Ini adalah akhlak sebetulnya kalau diringkas. Nah, kenapa saya merujuk ke sini? Ini adalah sebuah kriteria yang dipatok oleh namanya Islamicity Index, yaitu sebuah indeksasi negara-negara di dunia dengan merujuk kepada 4 hal ini yang dianggap sebagai dasar-dasar pemikiran Islam. Nah, ternyata dari indeksasi 4 hal tadi, supremasi hukum berarti apa? 3 membedakan antara yang kaya dan miskin, yang punya pendapatan dan tidak, yang punya koneksi dan tidak. Yang kemudian yang kedua, kebebasan individu. Ini penting karena kebebasan itu terkait dengan bagaimana orang itu diberikan hak-haknya. Ini terputus sekali. Jadi ternyata dari 4 kriteria ini ya, ketika sebuah negara diindeksasi, termasuk Indonesia gitu ya, di negara dunia, Eropa, Amerika, Arab ya, itu 10 besar. Karena 10 besar tahun 2020 1 sampai 40 itu tidak ada satupun negara Islam yang masuk dari 4 kriteria ini. Padahal nanti kan kita akan lihat bahwa kriteria ini betul-betul kriteria landasan Islam. Tidak ada satu baru tahun 2021 itu Malaysia masuk nomor 39. Jadi nomor 1 sampai 38 itu adalah negara-negara non muslim. Nah, nomor 1 mana? Selandia Baru. Nanti kita lihat. Jadi cuma
sekedar untuk. Nah kita lihat apakah betul yang namanya keadilan itu punya landasan dan menjadi inti di dalam ajaran Islam. Ya tentu ya, kalau bicara keadilan banyak sekali ya. Ini salah satu contoh aja. Ya, di dalam surat An-Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Perintah untuk menjalankan keadilan. Ya, baik mengambil hukumnya pada tingkat yang paling rendah, RT ini menggunakan RT, RW, RK, atau sampai yang mahkamah tingginya atau mahkamah agungnya ya. Sekarang ini mahkamah agung, adilkah dia ya. Ya. Nah, kemudian keadilan ini juga dicontohkan oleh Nabi. Mestinya para penguasa sudah begitu. Di sini dikatakan ya, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fi masyarifu tarakuhu wa idza saraqa fi matwaitu aqamu alaihi al-had wa ya'mullah atau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat atau ya. Terakhir ya betul. Ya sebenarnya zaman dulu maupun zaman sekarang sama. Penguasa-penguasa itu cenderung orang yang mempunyai koneksi, orang punya jabatan, orang punya kemampuan itu di anak emaskan. Itu sudah dulu begitu. Tapi Nabi membuat keputusan, kalau Fatimah anak saya itu mencuri, saya potong tangannya. Ini adalah sebuah garis yang jelas bagaimana menegakkan keadilan. Dan beliau tidak sendiri tentu ya. Apa namanya? Diikuti oleh para sahabatnya. Umar bin Khattab, yang apa namanya Abu Bakar. Umar bin Khattab juga begitu ketika beliau diangkat ya sebagai khalifah mengatakan indro aitumuni wijajan lakoh indro aitumuni wijajan fakoh. Jika engkau lihat penyelewengan, luruskan saya. Kemudian salah seorang anggota masyarakat yang hadir situ, orang Badui begitu sambil mengurus pedangnya. Kalau saya melihat engkau nyeleweng, saya tebas pakai pedang ini kan gitu. Demokrasi waktu itu, walaupun itu memang bicaranya orang Badui begitu ya, bukan berarti tebas berbelakang. Tapi itu bisa terbuka dan yang kedua tadi kebebasan beragama. Nah, kebebasan beragama ini Nabi mencontohkan dengan contoh yang sangat luar biasa. Beliau ketika menaklukkan kota Mekah yang tadinya adalah isinya adalah para pencoleng, para perampok dan para pengkhianat karena mereka telah memerangi Nabi, melakukan penyiksaan para pengikutnya. Kalau kita nih lulusan sastra Arab nih, kira-kira kalau kita berhasil mengalahkan musuh kita atau saingan politik kita apain itu? Kita gantung ya, kita nggak kasih jabatan, nggak apa gitu kan, kita habisin gitu kan gitu. Ini kita, tapi Nabi tidak. Ketika berhasil kita nangis beliau, nangis dan sambil membaca ayat kita pernah mengalahkan nangis sampai diceritakan itu rambutnya, jenggotnya ya, itu sampai turun dengan air. Itu Nabi. Dan beliau ternyata yang sudah belum makanya hadir seperti ini. Mada tarona anifah ilubikum. Banyak saluran kepada anda ini yang berjahat dan banyak penyiksaan. Menurut saya bahkan membuli menurut saya. Mereka menjawab anta akhun karimun wa akhir karimin. Ini adalah pemimpin. Pemimpin itu diakui kebaikannya oleh teman, termasuk oleh musuhnya. Nah kalau kita sekarang kan tidak. Yang mengakui kebaikan kita adalah teman semuanya. Kalau partai saya mau buruk, mau ini, cinta partai saya gitu ya. Kalau golongan saya itu mesti akan saya benarkan apapun yang dilakukan. Itu ada jahili. Jahiliyah itu mengatakan unsur akhokum dzaliman aw madluman. Bilalah teman kamu baik atau buruk, zalim maupun madlum. Bayangkan itu. Dan itu terjadi sekarang ini. Ya, terjadi. Kita kalau masuk partai nggak berani kritik kan ya, nggak berani. Tapi Nabi dipuji oleh musuhnya, dipuji oleh musuhnya. Sehingga ketika ditanyakan nih, apa yang akan saya lakukan kepada anda sekalian, mereka menjawab
anta akun karimun wa ibnu akhin karimun. Engkau orang baik dan anaknya orang baik. Nah, kira-kira apa? Mesti akan berbuat baik. Itu kemudian Nabi mengatakan idhabu fa'adhibullah. Pergilah ada semuanya bebas. Terus nanti ada kitanya paman dakola baita bisufyan, itu baru masuk rumahnya Bisufyan maka aman, masuk masjid aman, masuk melemparkan dan sebagainya. Itu ya. Kalau seandainya kita ini ya, tentu tidak mungkin jadi nabi ya, kita jadi nabi seperti itu, kita tidak melakukan seperti itu, pasti akan kamu tidak akan saya kasih jabatan terus lama-lama. Lama pakai SMA, kamu akan saya pilih. Ya, nah itu rahasia kenapa Islam sampai di Indonesia. Kenapa Islam masih nanti kita ceritakan lagi. Nah itu Nabi rahasianya kenapa penduduk Mekah kemudian mereka masuk Islam semuanya. Karena itu bukan karena ditindas, kamu kalau nggak masuk Islam masuk neraka, kamu kalau nggak diboten nggak masuk neraka, umumnya gitu kan, masuk surga. Ya bukan. Tapi kalau mahal rebutan dan lapangan dadanya ini akan mudah. Dan nanti dilakukan oleh para sahabat. Kalau cerita Nabi itu kan yang diingat itu perang kan, perang Badar, perang Uhud, perang ini. Itu akan mengambil sebagian sejarah. Dan prosesnya pun tidak diangkat secara baik, secara sosial. Dilihat aduh damainya. Nah, ini masalah memang bagaimana memahami sejarah Nabi ini masalah. Jadi itu satu ya, itu tentang apa namanya kebebasan beragama. Nah ini prakteknya, ya. Tentu biar di negara-negara Islam dan di negara non Muslim jauh. Nah, tapi alhamdulillah di Indonesia ini baik-baik saja ya. Oke, oleh karena itu nanti akan kita lihat Indonesia juga lebih baik dari negara lain. Yang ketiga adalah accountability. Accountability itu artinya ya kalau kita memimpin sebuah negara itu ya siap untuk dikritik. Nah kalau di Saudi tinggal kritik sekarang 3 jam kemudian hilang. Ya hilang ininya, hilang aja. Atau zaman Harto dulu ya. Nah ini accountability itu. Jadi kalau kita lihat itu zaman Nabi itu atau para sahabat sudah tidak semuanya juga. Dan tadi sudah saya ungkapkan, Nabi Muhammad sudah terbuka memberikan peluang untuk mengkritik bahkan mengambil tindakan kalau melakukan penyelewengan. Nah, kemudian apa namanya juga yang penting, tidak kalah pentingnya adalah bahwa agar apa kekayaan itu ya tidak hanya menumpuk kepada orang-orang tertentu. Nah ini masalah Indonesia, ini masalah sekali. Jadi kekayaan cuma dikuasai berapa gelintir manusia saja. Ini siapa dosa? Pemerintah, ya kita juga termasuk. Kita yang membentuk pemerintah, kita yang milih mereka sejak 30 tahun yang lalu. Bagian kita, jangan kemudian menuduh orang lain. Pemerintah itu siapa? Pemerintah kan 5 tahun dan orang yang ganti-ganti. Jadi itu adalah sebuah apa namanya problematika. Jadi kita harus tegakkan bersama. Ya melalui berbagai jalur ya, baik itu jalur politik, sosial, budaya dan sebagainya. Jangan sampai kita malah niru ya, malah niru. Nah, kalau di dalam apa namanya Al-Asr dikatakan ma'afallahu ala rasulihi min ahli qura walillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin wa ibnasabil kaila yakuna dulatan bainal aqyam. Jadi pembagian harta faid itu adalah sebuah rampasan yang bukan diambilkan dari orang. Yaitu ketika dibagi uang harta itu kepada orang miskin, kepada para tentara, kepada macam-macam itu untuk apa tujuannya? Agar kekayaan itu bukan hanya berputar di antara orang kaya saja. Ini salah satu contohnya. Jadi kenapa ada zakat, ada infak, ada wakaf itu adalah bagaimana didistribusikan agar itu bisa menyebar. Nah kalau ini dilakukan dengan baik, saya kira mengurangi. Tapi
Tapi di samping itu mestinya juga ada semacam keputusan dari pemerintah juga agar kekayaan itu juga tidak numpuk dalam jumlah yang sangat besar sekali. Karena kesenjangan atau indeks Gini di Indonesia itu luar biasa ya, dibanding dengan di negara-negara Skandinavia. Di sana itu mungkin paling tinggi sekitar 1 banding 30.000 orang. Kalau di sini kita ada yang kekayaannya 1 banding 800.000. Jauh sekali. Itu adalah sebuah kekayaan yang berlebihan. Ini harus ada solusi. Nah, problemnya solusi itu kan sebetulnya anggota DPR yang membuat regulasi. Tapi ketika anggota DPR itu kemudian dikasih kenyang nih, diam. Problem itu, dan itu dulu terjadi zaman dulu. Jadi ketika dinasti Umayyah itu melakukan kesemenang-menangan, yang berani mengkritik adalah penduduk Madinah, karena penduduk itu merasa lebih senior ya. Mereka masih banyak keturunan sahabat dan sebagainya. Tapi ya itu tahu juga. Jadi oleh Bani Umayyah kan sering menang perang beliau ya, kemudian mendapatkan pampasan perang itu, baik itu wanita. Dulu wanita itu orang perang ya, maaf itu. Sekarang nggak ada pampasan perang wanita, nggak ada. Dulu termasuk itu, sehingga harta itu penduduk Medina itu dicukupin, perempuan dikirim ke situ, kemudian harta benda itu diem juga. Jadi bukan hanya sekarang, dulu juga begitu. Nah ini bagaimana menurut saya sih anggota DPR itu dibikin miskin, dibikin lapar ya biar teriak gitu. Tapi kalau kenyang nggak teriak ya. Bisa nggak ya? Ya. Siapa nyaleknya? Itu yang ada rambutnya. Karena dia harus nyalon. Kalau nggak ada rambutnya nggak bisa nyalon. Nah, dari kriteria ternyata setelah disimpulkan tadi New Zealand itu nomor 1. Tapi Anda jangan bersedih ya. Kalau memang tahun 2021 itu nomor 39 itu adalah Malaysia, ya. Nomor 43 Qatar, nomor Emirat nomor 43, Qatar nomor 50, Indonesia nomor 57. Ya. Nah, Saudi Arabia nomor 79, Jordan 77, Maroko 90, Turki yang Anda idolakan 102, dan Mesir 129. Jadi kita itu jauh lebih baik daripada Turki, daripada Mesir, lebih baik daripada Saudi, dari 4 kriteria tadi. Cuma orang Indonesia itu banyak yang tidak bersyukur, iya kan? Gersulo, beritik, ya, tidak puas, gitu. Malah kadang-kadang tidak percaya terhadap bangsa sendiri. Ini problem kita terbesar sekarang ini menurut saya. Kita itu ya, coba tanya orang Palestina yang asli, yang betul-betul memahami. Di dunia ini negara yang tulus pembelaannya terhadap Palestina siapa? Akan sebut Indonesia. Bukan Turki, bukan Saudi, bukan Indonesia, percayalah. Tapi kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Ya kan, kita menyebut negara lain. Coba ditanya sekarang, siapa yang membela Palestina terdepan? Jawaban bukan Indonesia. Saya tahu persis karena saya pernah menjadi diplomat dan saya tanya mereka, baik melalui jalur resmi maupun non resmi. Karena kita konsisten membela Turki, membela Palestina, baik secara politik ya, ataupun secara kemasyarakatan. Konsisten itu. Sekarang ini yang tidak punya hubungan diplomatik dan negara itu adalah negara kuat di dalam negara Islam, tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel siapa? Indonesia. Negara-negara kuat, negara-negara Islam yang kuat itu hampir semua sudah punya hubungan dengan Turki, dengan Israel. Mana? Saudi sebentar lagi, Jordan, Mesir, Maroko, Turki itu paling awal punya hubungan dengan Israel tahun 62. Sebelum yang lain punya hubungan dia udah punya sampai sekarang. Ganjar hebat, Pak. Ganjar hebat.
tahun 2022 itu Presiden Israel datang ke Turki dan juga Perdana Menterinya. Kalau kesini ya kamu kan mesti Pak Fadli demonstrasi dan bisa mana kan ya. Itu jadi cuma kita banyak tidak percaya diri kepada bangsa kita sendiri. Dan itu bukan rezim ini sepanjang masa. Mereka juga mengira bukan sekarang, bukan sejak zaman dulu berproses. Negara ini kan berproses dari tahun-tahun bertahun sampai sekarang umurnya sudah 77 ini kan bukan satu rezim aja, udah berganti rezim. Iya. Nah, Muhammad Abduh ketika tahun 1881 itu berkunjung ke Prancis ya, itu mengatakan dahatulil gharbi wajatu islaman walam ajid muslimin walam ma'uddu disyarti wajatu muslimina walakin ani lam ajid islaman. Tadi persingkatnya. Jadi praktek Islam, keislaman tadi dipraktekkan di negara-negara non muslim. Nah, Abduh ketika ke Prancis yang mendapatkan ya mereka terbuka, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan plagiarisme ketika nulis gitu ya, ketat di dalam hubungan dan sebagainya, menghormati, meletakkan posisi hukum pada posisi yang benar dan sebagainya. Itu didapatkan oleh Muhammad itu, sehingga dia mengatakan saya mendapatkan Islam di Prancis di Barat, tapi Muslim tidak jarang. Tapi ke timur Islam mana-mana di pasar apalagi banyak, tapi ya isinya perilakunya bukan Islam. Itu dulu ya, mungkin sekarang berubah. Nah, tadi ketika saya bicara tentang masalah hukum untuk peradaban, akhlak itu tidak sepele. Karena akhlak itu pasarnya kecil, tetapi bisa merembet kemana-mana. Nah, ini salah satu contoh hancurnya sebuah peradaban. Peradaban Abbasiyah itu diserang oleh Hulagukan. Hulagukan itu cucunya Genghis Khan yang menyerang Baghdad di tahun 1258 atau 656 Masehi. Di timur itu ada Kubilai Khan di timur yang menjadi menguasai Cina dan juga pernah ngirim tentara ke Kediri, tapi dikalahkan oleh Kediri, telinganya dipotong ya, itu urusannya itu. Jadi menang Indonesia terhadap orang ini ya, dengan main-main gitu di Indonesia. Nah itu Bapak Ibu sekalian, Anda boleh buka di Tarikh Hidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, salah satu buku sejarah yang paling valid karena Ibnu Katsir juga dikenal sebagai seorang yang fiqh. Dinyatakan di dalam halaman, tidak hafal halamannya, tapi buku sejarah ini ditulis berdasarkan tahun. Jadi tahun 656 Hijriah. Di sini disebutkan. Ini ada kutipannya di sini, kalau mau dilihat ini ya, lihat aja. Ini boleh diambil. Ya. Jadi disebutkan di situ ketika Baghdad dikepung oleh 200.000 tentara Mongol, 200.000. Mongol itu sepanjang sejarah nggak pernah kalah perangnya. Dan dia adalah orang yang sangat beringas dengan taktik perang yang sudah tidak terkalahkan, menyerang Baghdad dengan tentara 200.000 dengan persenjataan yang jauh lebih canggih daripada Baghdad. Di Baghdad ada sekitar 30-40.000 tentara, dan itu pun dengan mentalitas yang sangat rendah. Nah, kemudian kita tanya siapa namanya khalifahnya, ini mau mendirikan khalifah nih. Ada yang nggak di sini? Ya itu boleh-boleh saja, cuma ini cerita aja gitu. Jadi Khalifah Al-Islam Billah itu ketika dikepung dalam situasi gawat seperti itu, apa yang dilakukan? Apakah sedang menyimak ceramah sepertinya Ustadz Bojo ini? Apa sedang main sepak bola? Apa sedang mempersiapkan perang dengan mati-matian?
ternyata dia itu sedang melihat tari perempuan. Di sini mungkin yang dilihat ini. Di sini kalimatnya gitu. Balita tadi. Cuma gak ada fotonya di sini. Iya. Masih ada fotonya Pak? Iya, waha atau tartar. Jadi tartar itu mengelilingi, mengepung. Ya bidang itu apa ya? Bidang apa? Yang suku nahabunibal. Ya, mengepung apa istana, bukan istana karena itu benteng itu ada benteng besarnya gitu ya, yang isinya puluhan ribu ya, masyarakat dan prajurit biasa itu sama juga gitu. Nah dikepung kemudian dikepung dengan 200 tentara dan melimpahnya dengan senjata pelimpah api gitu loh. Minggu dijadi kata usibat jariyatun ya karena tal'abu baina yadil khalifah wa tudhikuhu. Kemudian panah-panah yang besar itu. Jadi panah itu kalau zaman sekarang, zaman waktu itu pernah nonton film Cina nggak? Jadi panah itu bukan hanya panah yang segini, tapi ada panah yang kayak tumbak-tumbak itu namanya bal. Kalau panah api ini lain lagi namanya. Nah itu salah satu dibal kena penari di sini. Dikatakan salah satu panah yang besar tadi menghujam pada jariyatan jariyah. Karena tak Abu Bainayat Khalifah yang tadinya dia menari di depan Khalifah waktu itu dan tawa-tawa ini dalam kondisi perang dan sangat kan begitu. Nah kemudian apa yang terjadi setelah yang jariyah perempuan penari tadi tertembak mati, itu korden dibetulin, korden kayak gitu tuh, korden tebal-tebal, biar panahnya nggak masuk, dibetulin, tapi dilanjutkan. Ini tapi apakah karena itu kemudian hancur? Bukan karena banyak faktor yang kemudian beririsan itu tentu ya, kemudian hancurnya Baghdad dan setelah itu kan mereka kemudian nanti menyerah, kemudian dibunuh, bahkan bunuhnya macam-macam, ada yang pakai kuda, ceritanya macam-macam, ada yang dimasukin karung, kemudian dijemput kuda, ada yang dipukul dan sebagainya. Khalifah ini. Nah kemudian setelah masuk mereka melakukan selama beberapa hari pembunuhan yang tidak ada habisnya. Ulama dikumpulin, dimatiin semuanya, anak-anak, orang tua, buku dibakar sampai sungai itu warnanya sampai berubah dan sebagainya. Ini adalah karena hal bisa mengenai. Ini yang menarik lagi di sini ya, sekelumit disebutkan begini, tempatnya lupa. Mereka itu atau khalifah itu berharap negara-negara bagian daripada Abbasiyah kan banyak, ada di Mesir dan di mana, itu membantu. Ternyata umat Islam itu tidak, ya udah membiarkan itu, dan itu juga terjadi sekarang ini. Coba ada yang di mana? Sama. Jadi nggak ada namanya persatuan Islam itu udah, Anda kan Islam, jadi kita bareng-bareng, nggak ada itu. Gimana? Itu sekolah Hudain itu, kan beliau menang kan waktu perang salib itu. Jangan dikira dia cuma baik-baik aja, karena orangnya baik terus kemudian tidak gitu. Ada sebuah kelompok menentang di daerah Syria juga, kepoknya dia tidak mau ikut, sama-sama Islam baru, kemudian karena dia gagal berapi dan semuanya itu takut masuk, jadi orang daruratnya baik ya. Tapi itu karakter umat Islam begitu. Ya sekarang nggak perlu sih pan mengepung Golkar. Ya, itu nggak apa-apa, ya. Ini kenyataan gitu. Ya. Tapi kembali ke akhlak tadi. Jadi, nah berdakwah dengan akhlak mulia ini penting lah. Jadi rahasia sampai sekarang kan masih misteri ini. Bangsa Indonesia, kenapa sekarang ini menjadi mayoritas umat Islam di dunia? Tidak ada yang bisa satupun ahli sejarah menyebutkan, tidak ada, belum ada.
Anda itu sekarang mungkin kalau buka YouTube ya, YouTube kan ada di TV ini ada YouTube ya. Dibuka, kemudian di YouTube itu ada ini, ada apa namanya statistik jumlah umat Islam di dunia mulai tahun sangat awal gitu ya, sangat awal, sangat ketika Islam muncul sudah ada itu sampai sekarang. Nanti akan terlihat ya pada awal-awal abad ke-11 ya, jumlah penduduk muslim masih kecil sekali, masih kecil sekali. Tapi ketika abad 13, 14, 15 udah langsung mendominasi. Tidak lama, cepat sekali gitu. Jadi 3 abad itu langsung menjadi terbanyak di dunia. Ini luar biasa. Itu belum terjawab sampai sekarang. Para wali itu yang kebanyakan kan di Jawa, ya kan? Di Gresik, di Cirebon, di mana itu? Ya, Demak. Di Depok ada wali nggak sini? Iya, jadi itu masih rahasia. Tapi itu coba kita lihat. Saya kira tidak beda dengan apa yang dilakukan kita ini. Tidak jauh berbeda ya. Kenapa? Ya, intinya adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, itu kunci. Tapi kalau Anda membawa Islam kemudian orang itu gerah di dekatnya, itu berarti bukan Islam, itu titipan. Titipan pribadi, titipan kelompok, titipan ego, gitu. Itu di situ. Kalau Anda menjadi dai, jadi mubaligh, tanya, kira-kira Anda ketika saya ngisi itu rasa nyaman nggak? Itu aja. Nggak perlu paham lain lagi. Belum tentu nyaman. Nah kalau nyaman, kok enak rasanya dan saya tidak merasa ketika saya tidak merasa terasa. Itu adalah rahmatan lil alamin. Nah ini kita lihat ini. Nah tadi sudah saya ceritakan itu ketika Nabi masuk Mekah jadi ya, madadadunnya ani fa'ilun bin itu pernah juga diikuti oleh para sahabat yang lain. Nabi sudah menaklukkan Mekah dengan penuh damai, dengan penuh akhlak mulia. Umar bin Khattab ketika menerima kunci Yerusalem, kan beliau mengirim tentara, kemudian menaklukkan Yerusalem, Palestina sekarang ini. Nah, kunci Yerusalem itu yang megang adalah seorang seorang patrias atau uskup itu, namanya Sophronius. Dia mengatakan, saya akan menyerahkan kunci ini kepada Umar bin Khattab, nggak mau kepada Panglima. Saya datang dari Madinah kerja itu. Dia dari ya. Yang ini jauh itu mungkin hampir sekitar 2000 km. Ya, saya pernah itu dari Jordan kan, mobil sih, dari kaki. Sampai 2000 lebih. 2000 km. Nah itu Umar bin Khattab ya seketika kita ya apa sih? Ya, udah sampai di situ. Umar bin Khattab ditemuin oleh si uskup tadi itu di dalam gereja. Jadi kalau Anda masuk gereja sih nggak masalah, tergantung tujuannya. Ya jangan kau usah ribut lah, sekarang orang baru itu udah ribut segala macam. Kemudian jangan sensasi juga, kalau gitu nggak ada apa-apa masuk gereja itu masalah juga gitu. Ya, tapi kalau ada kepentingan seperti berfoto masuk aja nggak masalah. Dia duduk situ, kemudian duduk ngobrol, kopi gitu kan. Cuma nggak rokok kali ya, mandu rokok ya. Ngopi. Ya, ngopi dan sebagainya. Ternyata waktu sholat tuh. Waktu sholat kemudian Mas Bro keluar ya. Cuma nggak disebutkan jamaah atau di jamaah nggak disebutin ya. Tapi beliau keluar sholat. Nah ketika masuk, uskup tanya, ya